Jadi hati itu kunci dari berbagai macam hal, yang bahkan diantaranya pelit itu adanya di sini. Jadi korun-korun muda itu banyak, jangan salah. Ya itu kan tadi gambaran makan nasi putih dicocolin ikan pedang. Susah dia. Lah, Seminggu baru habis benda itu. lah iya, cukup itu sebulan. Ya Allah. Habis dicocolin. Bodoh berarti ya. Rugilah. Ya. Wa qala Bishr, ya. Bishr berkata, liqa'ul bakhili kurbun wan nazru ilaihi yuqassil qalb. Ya Allah. Bertemu dengan orang pelit itu, ya, kurb itu ham wal hazan, kesulitan dan kesedihan. Wan nazru ilaihi yuqassil qalb, dan melihat orang yang pelit itu akan mengeraskan hati. Coba itu. Jadi piper dia. Jadi orang pelit itu kagak ada enggak ada untungnya pisah. Ya. Ada ibadahnya. Jadi ketika kita berjumpa dengan dia bukan malah Untungin ya. untungin, malah kita ya orang pelit aja sih. Kan tadi ketika kata-katain katanya orang pelit aja. Duit banyak, rokok minta mulu. Nah ya kan itu diantaranya kan gitu. Ya, pengen enak tapi ya nggak mau pakai yang punya dia, pakainya punya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi ad-dharain amin. Wa minan nasi man la yasmahu bi ada'i zakati malihi wala bil ihsani ila nafsihi wa 'iyalihi wa innama ladzatuhu wa rubbatuhu fi ru'yati dalalirihi wa qawluha fi qabdatihi wa huwa 'alimun annahu yamut. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man la yasmahu, ada orang yang tidak mengizinkan bi ada'i zakati mali, untuk menunaikan zakat hartanya, wala bil ihsani ila nafsi, dan tidak mengizinkan untuk berbuat baik kepada dirinya, wa iyalihi, dan keluarganya. Wa innama ladzatuhu wa rubbatuhu, sesungguhnya kelezatan dan kesenangannya itu adalah fi ru'yati dananirihi, dalam melihat uangnya, dalam melihat dinarnya. Wa qawluha fi qabdatihi, dan keberadaannya ada dalam genggamannya, keberadaan hartanya itu. Wa huwa 'alimun annahu yamut, sedangkan dia mengetahui bahwa dia akan mati. Jadi kemarin kita ulangi definisi pelit itu ya, adalah an yara rajulu ma anfaqa talafa, ya. Seorang melihat bahwa apa yang diinfakkan itu akan habis, ya, akan rusak. Jadi ketika diberikan ke orang lain itu habis. Wa ma amsaka syarafa, dan apa yang ia pegang, apa yang ia tahan itulah yang bagus, yang mulia. Sehingga akhirnya kalau ngasih rugi, kalau megang untung. Itu namanya pelit. Ya. Ada orang yang pelitnya itu emang pelit banget. Ya. Kayak apa orang yang pelit banget? Orang yang pelit banget itu adalah orang yang tidak mengizinkan dirinya, tidak mengizinkan hartanya untuk dibayarkan zakat malnya. Jadi ketika membayar zakat mal nggak boleh. Jangan. Kenapa? Karena duitnya akan berkurang.
Ketika berkurang berarti duitnya apa? Rusak, talaf tadi. Ya. Dan bahkan ada orang yang ama dirinya ge pelit. Ya. Jadi mau makan itu milih-milih, ini makan ini, aduh mahalan. Makan ini, aduh sayang. Beli peda cocolin terus. Nah, makan peda cocol doang itu, kagak dicemek, kagak dicolek itu dagingnya, daging peda tuh. Airin lagi. Gitu. Itu ada orang yang pakai gitu itu. Saking pelitnya sama dirinya sendiri, ya. Pelit. Ya. Bil ihsani ila nafsihi wa iyali. Keluarganya kayak sama, makan yang irit-irit. Makan nasi putih doang. Ya. Kerupuknya cuma ujungnya doang yang dicoel. Rezekinya sedikit ya. Banyak itu justru makanya duitnya banyak. Jadi sayang sama duit. Dia dimakan sedikit. Lah iya makanya. Saking pelitnya. Jadi kesenangan dia, senangnya dia adalah ngelihat duit banyak. Jadi kalau di rumah ngelihat duit itu berjejer gitu, wah itu. Saya bisa cuma melihat duit banyak mah. Kan milik dia itu kata dia mah. Boleh. Ya. Jadi ketika lalu melihat rekening bank itu nolnya ada 9 itu seneng gitu. Kalau dikit enak. Ah, kalau hilang dikit nolnya tuh udah aduh. Ada ambil pajak ya. Pusing dah. Kalau kita harus Di rekening kan ada pajak kan. Waduh. Saya baru itu lihat itu. dia harus kerja di bank. Hmm? Kalau kita dia harus kerjanya di bank biar bisa. Kalau ngatur. kerja di bank justru malah bikin sakit. Karena itu bukan punya dia kata dia. Yang ada ntar malah korupsi ntar. Kalau punya dia bisa dijajanin dong. Lah justru karena punya dia ini dijagain aja diliatin gitu. Itu orang yang saking pelitnya sampai kayak gitu itu. Jadi kemarin itu kita cerita orang yang pelit itu untuk ngasih orang, ketika dikasihkan orang itu rusak. Ya, ketika dia pegang itu apa? Itu berharga, malah itu mulia. Ini saking pelitnya sama dirinya nggak ngizinin untuk Pakai. Kalau mah dibanyakin garam banyak. Gitu. Ada lagi Ustaz, Ya, gambar itu yang dibilang merege-hese itu begitu itu. Pelitnya sampai ubun-ubun itu pelitnya. Ada apa orang yang kayak gitu? ada lagi gambaran Arab itu katanya kalau makan ada sisa daripada dikasihin ke orang lain, mending dimakan sampai muntah. Astagfirullahaladzim. Itu bukan pelit iklan sama. Gambaran Arab pelit itu kayak gitu. Enggak, justru sebetulnya orang Arab itu enggak pelit, Pak. Orang Arab itu karakteristiknya diawali dengan orangnya royal, Pak. Itu coba lihat di surat surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu cerita tentang orang Arab itu sebelum Islam datang mereka royal, cuma royalnya sama sesama dan sama atasan, sama bawahan. Nah, pelit sama bawahan. Jadi budak. Jadi kalau sama orang yang selevel, wah itu jor-joran itu, Pak. Pesta. Pesta. Kalau udah pesta itu siapa yang ngasih paling banyak itu yang paling keren. Nyomor. Nyomor. Lomba. Belum. Tapi pas pelebah ada orang bawah yang butuh, nah ini bukan level kita, sama-sama diusir. Orang Arab itu royalnya, masya Allah, sampai sekarang, sampai saat ini, Pak. Ini makan ayam juga 2 ekor. Iya, merakus juga. Enggak, Pak, emang benar, Pak. Jadi orang Arab itu, subhanallah, itu mereka sebetulnya bukan karakteristiknya gitu kalau cerita ayat itu. Jadi sebelum Islam datang, mereka royal antar sesama. Sama atasannya, kalau misalnya ada orang yang hartanya lebih tinggi dari dia, wah itu dia tak kata atasnya tuh kasih ini, udah ngasih wae, udah nggak pakai. Cuman sama yang bawah tuh, itu boro-boro mau ngasih liriknya orang, ditendang-tendangin itu orang yang bawah itu. Gitu. Sehingga akhirnya turunlah ayat itu.
Ayo, masa dermawannya sama yang sesama, dermawannya sama yang atasan, janganlah. Dermawan, ayo wajib tuh. Gitu. Susah. Emang nggak perlu yang latar ya. Nah iya. Jadi malah justru sebaliknya. Jadi Islam ngajarin, ayo. Jadi karena udah ada tuh dasarnya, Islam tinggal ngebuka doang saudara keratnya. Dan itu terbukti kan. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu, ya, Rasulullah ngajakin perang, kata Sayyidina Abu Bakar kan apa? Semua harta saya Rasul, jangan nyisa. Kan begitu. Pelit nggak Abu Bakar. Ya. Itu karena saking orang Arab itu udah enggak. Ya. Nah, ini makanya ketika perlu kita selidiki nih, perlu kita apa namanya? Perlu kita teliti gitu, ya. Sejak kapan ada istilah orang Arab pelit itu? Gitu. Di kita di Indonesia itu kan lumayan terkenal juga Arab itu pelit, mereka hese Arab katanya. apa disebutnya Arab. Gitu. Iya kalau udah pelit ngomongnya Arab gitu. Arab luput. Ya iya itu kan. Itu perlu ditelusuri itu. Padahal sebetulnya Arab itu bukan pelit, orang Arab itu Oh ya. royal Pak. Dan saya terbukti ketika main gitu ke rumah orang Arab itu, ya Allah sama tamu itu Makan ayam. jauh Pak sama kita Pak. Kita mah nyediain air ke Romannya, ntar kalau udah ngomong setengah jam baru sediain air Pak. Nggak sekecil lagi. Hah? Nggak sekecil. Tamu sampai perut diganjelin. Oh dia Bapak kita kalau kita belum makan nggak dikasih pulang Pak. Bener Pak. Jadi itu royalnya itu wah luar biasa Pak. Gitu. Ya yang pelit mah ada baik sih, ya tetap aja yang pelit mah ada. Cuma artinya ini kalau mau dibilang mayoritas dan kita sekarang maaf ketika saya sama kawan-kawan itu terutama di atas saya tuh tahun 97 98 itu kan Krismon kan. Dapat respon. Lah ya kan Krismon tuh. Ketika Krismon itu orang Mesir itu Pak. Itu berlomba-lomba Pak, yang miskin dia Pak ikutan ngumpulin duit agar kita orang yang pelajar Indonesia itu nggak pulang Pak. Karena nggak dapat kiriman dari. Karena nggak dapat kiriman dari sini Pak. Jadi mereka berlomba-lomba ngumpulin duit tuh. Wah itu hampir setiap masjid Pak nyediain musaadah itu pertolongan itu. Luar biasa. Buat Indonesia doang. Buat ya kan karena yang Krismon kita kan. Jadi khusus orang Indonesia itu wah luar biasa itu dijamunya itu. Sangat diperhatikan banget ya. Oh subhanallah, ketemu di jalanan juga udah Indonesia ya. Indonesia itu Indonesia. Benar Pak itu. Ya, saat Krismon itu luar biasa bantuan itu dari mereka itu. Itu Krismon udah melanda dunia, tes saat itu kan melanda dunia. Ya cuman kan yang nampak yang muncul kelihatan kan Indonesia Pak. Mesir kan pada saat itu masih ekonominya masih kuat. Sekarang justru Mesir nih sekarang ekonominya lagi anjlok ini jauh. Dengan kita itu jauh Pak. Pasarnya sekarang ini 1000 itu sama dengan berapa ratus jenih itu pon gitu. Itu jauh. Jadi orang Mesir itu ya Allah luar biasa itu. Ya, jadi artinya ketika cerita Arab itu ya sama di Saudi pun sama Pak. Itu para imam itu Pak, jangan salah Pak. Imam-imam masjid itu, Masjidil Haram, itu honornya itu puluhan juta, ratusan juta Pak. Iya. Dan dia punya anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang dia bayarin, bahkan dia kasih apa beasiswa tuh nggak cuma Pak. Itu pasti ada Pak. Imam Satu orang imam itu pasti punya anak-anak yang dia biayain. Kita kalau pelajar itu pas kebenaran lalu udah ketemu itu ngasihnya nggak tebang-tebang atau kita mah. duit banyak. Benar. Jadi banyak. Ya. Cuman artinya royalan mereka sebetulnya royal, cuman ya itu tadi makanya saya bilang nggak tahu nih tradisinya dari mana itu terkenal. Ya kalau Ada nggak Pak? Di Indonesia itu Pak hampir nggak ketemu Pak. Kita datang ke rumah kiainya yang ngasih Pak. Itu hampir nggak ketemu. Ada mah ada, cuman saya bilang hampir nggak ketemu.
Tapi mayoritas masyayikh yang kita datangi itu, kita silaturahim ke rumah dia, kita yang pulang diamplopin. Merahmat tamunya benar-benar. Bener Pak. Jadi ada masyayikh itu, kemarin ada kawan ikut daurah katanya di Syria kan, di Syria atau di Baghdad itu katanya. Itu datang ke rumah syekh. Oh, syekh itu punya perusahaan, punya wah luar biasa, dilihatin ini perusahaan saya, dikasih tahu. Itu syekh guru gitu. Setelah dia ngeliatin itu bukan pulang biasa Pak, pulang setiap orang itu kurang lebih ada 10 atau 15 orang gitu yang datang itu bareng itu. Setiap orang dikasih $100 Pak. $100 Pak. Coba itu. Lagi kita mah ke rumah ustad, ke rumah kiai. Kalau kagak bawa bawaan lu sayang deh. Malu Pak. Lah besok-besok Apa datang? siapa itu yang datang? Ditatang. Gue kagak ada. Paling dia nangka eta mangga itu. Nggak ada. Kiai. Benar Pak, itu Allah dijamu, dikasih makan, dikasih minum, pulang dikasih Ongkos. Sampai sekarang ini kan kalau jalan halal makan dulu ya. Sampai makan doang. Benar Pak, itu wah luar biasa. Di kita hampir nggak ketemu Pak Kiai kayak gitu. Ada mah ada, cuman saya bilang hampir nggak ketemu. Saya nggak bilang nggak ada ya, ada. Cuman kita nggak tahu aja. Itu kalau bulan puasa katanya pernah kan itu berlomba sama Itu terbukti Pak, Ramadan itu. bener-bener katanya. Oh, kita udah benar-benar nggak masak Pak kita Pak. Bisa beli makanan. Bener Pak, di Kairo itu saya kalau udah bulan puasa nggak masak udah. Karena Maidatur Rahman itu istilahnya Maidatur Rahman mereka namanya. Oh itu luar biasa itu. Banyak kan yang ngasih ya daripada Di yang sini mah nyari berkat. Nah iya kita mah orang udah biasa di sini udah ngetak tuh, yang di sono daging, yang di sono yang di sini gitu. Ya, wah. Yes. Jadi artinya orang Arab itu, tradisi Arab itu sebetulnya orang Arab itu awalnya royal Pak. Cuman ya itu tadi. Makanya sekarang ketika orang Arab itu jadi pelit itu ada apa gitu. Sejak kapan terkenalnya di Indonesia Arab kerukut itu? Ya, ada apa gitu? Wan Abun. Dengan itu Wan Abun. Ya kan Wan Abun itu kan pelit gitu kan. Apa gara-gara itu gitu. Padahal enggak Pak. Wah, orang Arab itu royalnya Wan Abun. Pak. Ya. Gitu. Bukan tembang-tembang dah bahasa kasar. Nah ini artinya ketika cerita orang pelit itu bukan hanya memberi ke orang, ke anaknya, ke dirinya sendiri, bahkan pelit Pak. Itu orang yang pelit sampai begitu. Kasihan ya. Ya Allah. Ya. Jadi apa dirinya pelit, nggak mau makan itu benar-benar bukannya ya gimana bahasa ini ya. Makan itu benar-benar aduh, makannya dikit gitu. jarinya dong. Ya. Kalau punya pohon durian yang jelek-jelek dia makan. Lah iya. Yang bagus kalau dimakan justru makan yang jelek. Gitu. Ya. Jadi itu orang pelit tadi dasarnya adalah dia melihat ketika itu diberikan ya, maka itu rugi dan itu berkurang. Ya. Makanya kemarin pelit itu sebetulnya kaitannya dengan apa itu? Dengan hati sebetulnya. Jadi ketika merasa kita memberi itu ya habis dah. Ya pelit berarti itu. Ya. Ketika mau ngasih, aduh bentar dulu dah daripada ngasih nih. Nah itu tuh. Ya. Pertimbangannya pelit itu begitu. Benar. Ya. Jadi orang sampai pelitnya sama dirinya dewek nggak mau ngasih apalagi ke kalau banyak suka pelit katanya tuh. Nah itu makanya sebetulnya yang kemarin saya bilang sebetulnya yang pelit sesungguhnya itu yang begitu sebenarnya kudunya mah. Ini patah kuning. Nah iya makanya. Ya. Itu orang yang pelitnya sampai ke ubun-ubun itu begitu. Ya. Jadi dia
kepada dirinya sendiri aja nggak mau ngasih, kepada keluarganya nggak mau ngasih, apalagi ke orang lain. Kalau kepada diri sendiri sedekah juga ya. Lah iya Pak, kita sama diri sendiri ini kan apa? Kita melihatnya ini bukan diri kita, tapi Milik apa? Allah. Ini adalah milik Allah dan harus dihormati, harus dihargai Pak. Harus dipelihara. Jenggotnya diatur, rambutnya dicukur, dikasih wangi-wangi, badannya itu tuh tujuannya bukan tujuan buat uang, enggak. Tujuannya adalah ini milik Allah, maka harus dihormati dan harus dihargai. Pelihara. Yes. Tentang yang Itu baik-baik. Syekh Allah. Kabarnya Syekh Abdul Hasan Asyaduli itu orang kaya Pak, tajir, itu banyak Pak. Dan ini Syekh Sufi Pak, orang Sufi tasawuf. Itu orangnya kafif, buta, tapi pakaiannya, woi, Wangi. bener Pak. Jadi bener-bener apa? Necis, wangi, kelihatannya keren. Jadi ada kawannya nanya, ini orang sufi apa sih kok pakaiannya bagus, wangi gitu. Nah yang temennya malah sebaliknya, pakaiannya jelek, malah dia dibalikin, ini orang sufi apa kayak begini kata dia. Ya, jadi ketika bertanya kenapa kok kayak gitu, ini adalah milik Allah maka harus dihargai dan dihormati. Lah iya Pak, lah beda pandangannya kan. Jadi artinya begini, maksud saya ingin sampaikan ketika itu adalah untuk diri kita dan tadi diri kita melihatnya adalah titipan dan amanah dari Allah, maka itu bahkan sampai kepada titik wajib Pak. Kita menjaganya, kita menatanya, ya. Jangan ini dibikin diantepin aja, ya. Itu rambut sampai kesono kemari, jenggot sampai ya. Itu makan kayak susah kumis. Ya, kalau makan Geser dulu. nah, ya ini artinya ada orang yang pandangannya tadi seperti yang tadi itu ada yang justru begitu gitu, menunjukkan bahwa dia adalah rendah, ya silahkan aja gitu. Tapi ada yang memang pandangannya, oh ini harus dijaga, ini milik Allah. Karena kalau dikasih sesuatu sama orang itu harus kita jaga ya, menghargai. Lah ya kan begitu kurang lebih kan. Kasih sepeda taruh di belakang nggak boleh kona. Lah iya kan gitu kan, sama kan. Kalau saya kasih uang, seperti kasih lagi. Kasih ke orang. Yes, ada yang begitu. Gitu. Jadi artinya sekali lagi ya, ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah itu ujungnya ya kita nggak bisa menyalahkan juga orang yang tadi berpandangan seperti itu ya. Ketika dia misalnya kucel, jelek, ya memang dia punya pandangannya kayak begitu, ya boleh-boleh aja silakan gitu. Tapi intinya adalah sama-sama membesarkan dan mengagungkan Allah, cuman caranya masing-masing beda-beda tuh gitu. Ya kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati lah, dasarnya begitu. Jadi yang ini nggak salah, yang ini nggak salah, sama-sama jalan menuju Allah. Gitu. Ya. Kan sampai kepada titik itu kan, orang yang sakit terus ketika sakit nggak mau berobat, gitu. Kita bisa nyalain dia juga. Lah ya, ketika dia sakit nggak mau berobat itu kan ada pandangannya, jangan salah juga, jangan-jangan dia melihat bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia sehingga dia jaga itu. Pemberian. Gitu. Nah, tapi ada orang yang berpandangan, oh itu sesuatu yang merusak. Kesehatan harus dijaga. Lah iya, kesehatan harus dijaga, maka harus berobat. Punya pandangan yang berbeda, tapi sama-sama Allah yang tujuannya lillah. yes. Dinikmatin sakit sama dia. Yes. Gitu. Sakit namanya. Ya. Nah, Jadi pemberiannya dinikmat lah. jadi artinya kita memberikan kepada diri kita sendiri itu ya, bukan dalam rangka ya
membesarkan diri kita, bukan dalam rangka takabur, bukan dalam rangka ujub, bukan. Tapi kita ngasih diri kita yang terbaik itu karena memang ini milik Allah, sehingga harus kita jaga. Ada yang dirusak, bagus gitu. Wah iya, Ditato. apalagi ditato-tatoin itu. Nah itu mau udah kagak ada benernya dah. Gitu. Orang pengen Ya. bersih, Nah, atau orang ini. Nah itu. Coba kan kita nggak boleh zina, kita nggak boleh bunuh diri bahkan. Kenapa coba? Karena itu adalah milik Allah, ini milik Allah. Jadi nggak boleh kita sembarang gunakan. Harus kita pergunakan sebagaimana mestinya. Ya, nah itu. Artinya ketika kita ngasih ke diri kita sendiri, ya sebenarnya ya itu sedekah juga. Gitu. Ya. Oke, jadi kembali ke pelit tadi, ada orang yang pelitnya sama dirinya pelit. Kan kemarin kita ceritanya ada orang yang sama dirinya nggak pelit, tapi sama orang lain pelit. Kalau makan misalnya sama dirinya makan enaknya, tapi kalau sama orang makannya jadi milih-milih makannya. Ada yang begitu kan? Yang kemarin kita cerita itu ceritanya pelitnya sama orang, tapi sama diri sendiri ya diri sendiri makan apa aja, tapi ketika sama orang kenapa? Karena dia mengira ketika dikasihkan orang itu rugi. Kalau dimakan minta-minta, jauh-jauh deh. Asas. Yang bagus sebutin yang bagus. Dan bareng-bareng aja, kenapa sih? Gitu. Emang ya kalau itu rezeki dia dapat, kalau kagak bagaimana? Jadi ada yang pelitnya sama orang tuh. Nah ini yang parah sekarang, sama orang pelit sama dirinya pelit. Jadi ada tingkatan-tingkatannya pelit tuh, jangan salah. Ya. Nikmatnya di mana dia? Yang mana? Pelit sama dirinya pelit. Itu yang pelit sama dirinya, kenikmatannya ketika dia melihat hartanya banyak, itu kenikmatannya di situ. Weh mobil gua, weh rumah gua, weh duit gua. Punya mobil, Ya. naik Grab. Nah iya, punya mobil naik Grab, benar itu. Kalau lecet biasanya gitu, mati. Wah itu, Lecet dikit mati dua. waduh pusing dah. Gitu. Ya, jadi ada yang pelitnya itu sama diri sendiri, pelit. Itu udah kebangetan yang begini. Justru yang begini ini akan mencegah dirinya membayar zakat. Tapi jangan salah, ini lahir dari mana? Lahir dari pelit sama orang dulu. Diawali sama orang, sama diri sendiri enggak. Ntar lambat laun sama diri sendiri jadi pelit. Itu coba mana? Itu tahapan dan itu akan sampai ke titik itu. Yakinnya nambah ya. Ya, gitu. Maka janganlah. Gitu. Ya. Kemarin makanya pelit itu ya nggak ada untungnya. Bahkan kemarin dibilang orang mukmin itu nggak pelit, sama satu lagi orang mukmin nggak berperilaku buruk. apa? Tidak berperilaku buruk. Hah? Tidak pelit dan Tidak nggak berakhlak, ya. Akhlaknya buruk. Gitu. Jadi orang mukmin itu nggak pelit sama tidak berakhlak buruk. Jadi orang mukmin itu berakhlak baik, sekaligus orang mukmin itu dermawan. Gitu. Jadi kalau dimulai tadi dari dia sama orang pelit sama dirinya enggak, ntar lambat laun sama dirinya jadi pelit. Lihat sama tindakan. anaknya pelit juga. Lah iya, ini kan tadi kan sama orang pelit tuh pertama tuh, sama anak enggak. Lambat laun sama anak jadi pelit. Maka berdoa ada. Ntar sama anak pelit sama dirinya sendirinya pelit. Akhirnya kata anak, ya Allah itu duit banyak-banyak taruh di bawah kasur doang. Apa sih bapak mati? Orang dipakai-pakai. Saking pelitnya itu. Anak yang ngomong kayak gitu. Ya lagi terus hidup baik. Gitu. Ya. Nauzubillah tuh. Ya. Maka wa fi mislihi yaqulu syair. Ya, dan sepertinya berkata penyair, "Ukhayya inna minar rijali bahimatan." Ya. Apakah saudaraku,
ya bahwa di antara apa? Di antara orang-orang ada yang menjadi bahimah, menjadi binatang. Fi suratir rajulil labibil mubsir. Dalam bentuk ya laki-laki yang cerdas yang melihat, al-musir. Fatinun bi kulli musibatin fi malihi. Dia cerdas terhadap berbagai macam musibah di dalam hartanya. Fa idza usiba bidinihi, jika tertimpa musibah dengan agamanya, lam yashkur, tapi dia tidak merasa. Jadi ada orang katanya ini orang yang tipikalnya kalau terkait dengan hartanya ada yang rusak, ada yang kurang, dia cerdas tuh. Tapi kalau sama agama ada orang yang melecehkan, ada orang yang merendahkan agama, bodoh be. Nah ini tipikal orang yang pelit itu sama dirinya sendiri, kayak begini tipikalnya. Dan kata penyair orang yang tipikal tadi, ya sama hartanya itu cerdas, ada yang kurang dikit, dia langsung ada kesalahan di sini, ada kesalahan di sini, dia benerin terus tuh, koreksi terus, sampai pelit-pelitnya nih. Nah ini dibilang orang yang laki-laki kelihatannya cerdas, tapi dia sebetulnya ya dalam bentuk apa? Hewan, dalam bentuk ya bukan manusia. Di kantong bilang goreng, carinya terus Mana ini? Itu cerdas itu. Tadi ada 2.000, sekarang Iya. Kok tinggal 100 ini? yang Mana ini duitnya ini 2.000 ini? cari terus, Cariin kagak ini tuh. Ini dia tadi kemari. kita nyelip. Gitu. Ya. Gopek kayak hilang, masya Allah. Gitu. Cerdas itu, tadi kemari. Tapi kalau masalah agama, udah sholat zuhur apa belum, jam berapa sholatnya, itu bodo amat itu lah. Ini tepat waktu dia. Yes. Nah ini dibilang oleh penyair, laki-laki ada yang tipikalnya, ya bentuknya adalah bentuk orang yang kayak cerdas, tapi sebenarnya adalah hewan, bahimah. Gitu. Bahil. Karena ini, ya ini tadi pelit itu tipikalnya. Orang yang pelit itu begitu, sama agama orang lurus, sedangkan sama hartanya cerdas. itu disetarakan dengan hewan itu apa karena dia tuh orientasinya ke materi aja atau gimana? Yes. Jadi kenapa yang begini kayak binatang ya? Karena binatang itu kan yang dia pentingin ya instingnya saja, dan instingnya hanya terkait dengan jasadnya kan, nggak ada kepentingan yang lain. Apa bedanya manusia dengan binatang kan gitu kasar? Binatang kadang mau makan anaknya dikasih juga. Iya kan, tapi tetap binatang itu biar gimana dia hanya ruang lingkupnya dia doang. Ke depan. Nggak pernah dia akan berpikir bagaimana alam ini. Gitu. Mau rombongannya doang kan? Lah iya, rombongannya doang. Kalau datang mau kucing diteladung lu. Lah iya. Itu maksudnya. Jadi hewan itu kayak begitu. Yang terkait dengan dirinya doang dia cerdas tuh. Tapi kalau udah kaitannya dengan kepentingan orang, kaitannya dengan kemaslahatan banyak, nggak sampai emang dibuatnya begitu. Makanya kalau manusia yang mikirnya kayak begitu, nah itu sama seperti hewan. Bentuknya doang kayak bentuk si ganung gitu. Ya. Kayaknya kayak orang yang bagaimana gitu. Bener nih. Cerdas gitu kan. Padahal mah hewan bisa. Gitu. Ya. Tangan megang kaki megang. Nah, itu bisa tuh. Ya. Monyet itu ya. Semuanya megang itu, bahkan sampai ekornya kayak megang. Mulut tuh di mulut tuh. Nah, iya di mulut udah ada tuh. Tangan megang sini, kaki megang, kaki Main megang. lomba ya, lomba mau bareng-bareng aja ya. Nah, itu. Oke, waqala akhar, dan berkata yang lain. Nah, ini kita habisin ya. Habisin ya. Waqala akhar, dan penyair yang lain berkata, al-bukhlu da'un qawiyyun la yaliqu bi muru'atin. Pelit itu adalah penyakit yang sangat kuat, yang tidak layak, yang tidak pantas bagi orang yang punya harga diri.
wala aklin wala dinin, dan tidak pantas bagi orang yang punya akal, ya, dan tidak pantas juga bagi orang yang punya agama. Jadi pelit itu penyakit yang sangat kuat. Man atharul bukhla an wafrin wa an jidatin, ya, siapa orang yang terpengaruh, ya, oleh pelit, ya, baik itu wafar dipenuhi, wa an jidatin, atau bahkan dia berupaya, faqadala umri adha wa huwa maghbunun, ya, sudah pasti orang yang begitu pasti akan merugi. Jadi orang yang mengira bahwa apa yang dia pendam, apa yang dia pegang, apa yang dia tahan itu akan apa? Ke bawah akan abadi, ternyata enggak, justru malah rugi. Orang yang nimbun, ya, baik nimbun harta maupun nimbun barang untuk dijual, itu menurut dia kan, wah, untung banget. Padahal mah, ya, COVID kemarin tuh, masker kan, harganya mahal kan, wah, ditimbun tuh, dia kira bakal untung, padahal mah. Jadi ketika dia jual di saat itu dengan harga yang tinggi, dia tahan lagi ntar biar harganya makin tinggi, ternyata keuntungannya pun tidak akan membawa berkah. Batu kemarin batu. Yes. Wah, itu sama itu. Ketika naik harganya, wah, ditahan semua. Jadi orang yang terpengaruh itu, udah ntar kita kumpulin nih biar harganya nanti jadi mahal nih. Enggak. Ya. Justru ketika itu dapat banyak bukan malah untung, malah jadi untung, magbun. Ya. Oke, sekarang kita cerita teori ekonomi misalnya. Ya. Yang barang langka itu harganya akan naik. Kan ditimbun jadinya tuh, ya kan? Nah, agama enggak, Pak. Ketika Anda menimbun harta Anda, maka itu adalah kerugian, Gus. Biarkan, jual aja, mau gimana? Wah, rugi tuh, ntar nggak ada rugi-rugian. Kok kita belinya sekian kok harganya jadi berpuluh kali lipat, ratusan kali lipat. Dan tahu-tahu kata kita untung, tahu-tahu mah buntung. Hasilnya mana? Ada nggak? Justru harta yang ada hasilnya itu adalah itu yang kita anggap untung kan. Yes. Gitu. Ya bu'sa man mana'ad daraini haqqahuma fa ba'a dunyahu ba'da dini bid-duri. Ya. Wahai bus, kerugian, ketidaknyamanan, keburukan, ya. Orang yang mencegah, ya, dua tempat untuk haknya. Ketika di dunia dia pelit, di akhirat jadinya masuk neraka. Faba'a dunyahu ba'da din. Maka dia menjual agamanya setelah agama, maka dia menjual dunianya setelah agama bidun, ya, dengan selain, ya, artinya dengan selain Allah, dia artinya menjual Allah dengan apa? Dengan harta. Ya, untuk mendapatkan harta, maka dia jual agama. Ya. Jadi kan orang yang pelit itu begitu, Pak. Tadi orang yang tukang nimbun harta itu nggak ada untungnya. Coba buktikan, kita cari itu dalam kehidupan kita dan sejarahnya. Ketika orang menimbun harta, wah, kita kira duitnya banyak, tahu-tahu utangnya banyakan utangnya. Coba itu. Ya. Itu nggak ada yang belanja dagangan kan? Dan apalagi orang duitnya kagak cukup mau belanja tahu-tahu ditimbun. Ya Allah, rugi. Dan itu kategorinya adalah sama dengan orang menjual agama dengan dunia. Nanti dunianya juga dijual lagi. Lah iya, Kita habis semua. makanya dibilang tadi, ya bos, ya bos itu kan bisa itu seburuk-buruk, yang paling buruk kan gitu. Bisal fusuqu ba'dal iman, kan artinya fasik yang paling buruk setelah keimanan kan. Bos itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Bangkrut,
miskin. Lah, makanya dibilang tadi, ruginya bukan hanya nanti di akhirat, di dunia ge Miskin ya. udah rugi. Tapi direbutin ya. Yes. Tapi kan itu tadi, ketika dia coba Pak, kan kita rugi, niatnya rugi banget Pak ya. Ada peda kita cuma nyocol doang, itu kagak dipocel itu dagingnya kan. Seminggu berlapis. Ya Allah, itu asal Habis mau dicocolin. lahir cocolin Jangan doang lagi, gitu. lagi. Diciumin aja, nasi dimakan gitu, diciumin. Kagak dimakan-makan itu beda, kan rugi itu kan. Akhirnya Punya bini cakep diliatin. Lah punya bini bini Dimakan kucing. Lama-lama jelek. lah rugi belum, udah disentuh udah diapain ya. Dari dulu. Ya Allah. Jadi bukan hanya di dunia udah rugi itu dia tuh. Dia kira enggak rugi kan. Tapi ternyata rugi. Dan bahkan nanti di akhirat udah pasti neraka tuh, nggak mungkin. Orang pelit pasti neraka Pak, nggak mungkin enggak. Di dunia juga belangsak ya. Ya, itu makanya tadi dibilang. Dia apa? Ruginya di ad-darain, di dua tempat, di dunia maupun di akhirat. di dunia dikatain orang musik pahit. Baji udah tua mah makan apa aja gak enak, nggak makan dari dulu aja. Nah, iya kan gitu, itu kan rugi jadi. Makan daging gitu kan. Ya Allah, astagfirullah. Ya jangan ya. Ya kan tadi kemarin saya bilang prinsip dasarnya adalah agar kita tidak pelit itu dasarnya kita nggak punya Pak. Itu aja udah. Kita kembali ke asal kita tuh. Kalau Apa sih? royal boleh, tapi jangan pelit gitu. Ya iyalah, Mau yang dulu wajib. dermawan lah gitu. Kan kemarin kita bilang kan, ya. Ya boleh, tapi jangan pelit. Ya iyalah, gitu. Dua-duanya. Waqala akhar, Kalau royal, nggak royal nggak duit saya kan. ya iyalah, saya sayang banget. Waqala akhar, dan yang lain berkata, idzal malu lam yanfa' sadiqan wa lam yusib qariban wa lam yujbar bihi halu mu'damin. Jika harta itu tidak memberikan manfaat kepada teman, ya, dan tidak memberikan manfaat kepada keluarga, walam yujbar bihi halut mu'dami, dan tidak akan dipaksakan dengannya keadaan yang dihilangkan. Jika harta itu nggak memberikan manfaat, ya, fa'uqbahu an tahtazuhu kafwarisi, ya, maka ujungnya adalah akan dimiliki oleh, ya, pewaris, orang yang menahan waris itu. Walil bakhilil maurusu uqbat tanaddumi, dan bagi orang yang pelit, ya, yang diwariskan ujungnya adalah penyesalan. Coba Pak, kita nimbun duit sebanyak-banyaknya, nolnya sampai 9, Anak minta susah. ya. Ntar ujungnya tuh, ya, yang pakai siapa tuh? Ahli waris. Ahli waris lah. Maka anaknya buru-buru kapan mati ini ya. Sama mantu. Hah? Sama mantu. Mantu, dapat mantu ya? Iya. Mantu kebagian mantu. Iya dah. Mantu beruntung gitu namanya. Lah iya Pak, itu orang pelit itu dia nggak bisa pakai hartanya, tapi ujungnya yang pakai siapa? Orang lain kan rugi namanya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya dan itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain, berarti kan adalah kerugian kan? Sekarang kita tahan-tahan, kita nggak pakai, kita nggak kasih orang, kita nggak manfaatkan untuk orang, kita ujung-ujungnya ketika kita mati kan kemarin dibilang apa? Jangan sampai Anda itu pelit ketika hidup, dermawan ketika mati kan rugi itu. Mati nggak ada yang doain. Kalau mati gimana dermawan? Hah? Kalau mati udah mati maksudnya dikasih asin diambil sama orang ya. Lah iya kan ketika mati belum bisa ngapa-ngapain Pak. Dermawan Ada Pak. ini Bu. Kalau bisa ditahan, udah ditahan. Lah iya. Lagi hidup kan ditahan-tahan tuh sama dia. Jangan dibagi sini, jangan dibagi, pasti udah mati. Lo semua diambil kan? Bicara. Marah deh di sana. Nah,
marah dia. Bagaimana marahnya? Dalam kubur marah. Nah itu yang dibilang rugi teh tata gitu. Sementara udah nggak laku lagi ya. Dunia udah. Ya, Ya erat dapat doa dari yang dikasih. yes. Jadi makanya dibilang tadi pelit itu ruginya Punya 2 kali dunia akhirat. Ini makanya kita diingetin rugi itu apa? Pelit itu ruginya dunia akhirat, bukan di dunia doang, tapi di akhirat pun rugi. Jadi dia disiksa, sebenarnya disiksa karena hartanya ya. Ya itu kan makanya karena pelit. Kebanyakannya jagain lah, disiksa. Lah kan ujungnya tadi Pak, dia justru menurut dia senangnya tuh di situ Pak, ngejagain bandanya. Oh itu duitnya apa berangkasnya, pas udah masuk berangkas itu kayak McDonald itu, hah? Cerita Donald Duck itu ada Donald apa itu yang mamangnya kaya banget itu, hah? Ya itu dah pokoknya gitu. Ditata. Wah itu kan dia nyilem di duit kan, di emas itu kan. Ya itu kan gambaran pelitnya itu. Ya sampai orang barat sendiri yang nggak tahu agama pelit tahu gitu. Nyiksa juga ya. Pelit itu nyiksa Pak. Justru senangnya adalah ngelihat bandanya yang banyak. Tapi ketika ngasih ke orang rusak juga. Tersiksa kayak ada yang minta tuh ya. Lah iya tersiksa. Nah ini yang dibilang kalau harta tidak memberikan manfaat kepada teman atau tidak memberikan manfaat kepada saudara, nanti ujungnya adalah ya si pewaris itulah nanti yang akan ngambil itu. Yang memanfaatkan memang pewarisnya. Cuma nauzubillahi min dzalik, yang lebih buruknya ada siapa? Ada korun itu. Korun itu bukan dimanfaatkan, bahkan nggak keluarganya nggak ada yang manfaatnya. Berpesin tanah. Ibu bersin ke tanah habis, nggak bisa. Cari orang atau Ya. karung. Lah iya. Atau harta karun, diburu terus kan? Gitu. Itu kan Nggak ada kerugian. keturunannya. Korun. Nggak ada. Nggak ada keturunannya. Nggak ada. Itu nggak ada keturunan, pelit juga ya. Saking pelitnya. Gemboknya karena kayak emas. karena kalau dia nikah, kalau dia punya anak itu akan berkurang hartanya. Itu yang betul ya. Lah itu pelitnya karena bisa gitu itu Nah, kalau coba. punya anak, anaknya jadi ngerongrong. Lah, kudu dikasih makan, kudu dikasih baju apa? Bukan ke situ sih mau lu bisa Pelitnya sampai kayak begitu, sampai ke ubun-ubun. nikahnya nggak mau kali ya. Ya itu bisa jadi Pak. Angkat gemboknya ke 3 orang Ya Allah. dari emas. Ya. Jadi orang selevel itu bisa jadi selevel itu karena diawalinya dengan tadi dia pelit nggak ngasih orang dulu tuh, ujungnya pelit sama diri sendiri. Sekarang nggak ada kali dah. Hah? Korun nggak ada. Banyak Pak. Anak-anak korun Makin nambah Pak. Kayak itu makin nambah. Kenapa? Karena tadi itu hatinya Pak. Yang kemarin kita bilang, ya. Jadi hati itu kunci dari berbagai macam hal. Yang bahkan diantaranya pelit itu adanya di sini. Jadi korun-korun muda itu banyak. Jangan salah. Ya itu kan tadi gambaran makan nasi putih dicocolin ikan pedang. Susah dia. Lah, seminggu baru habis benda itu. lah iya, cukup itu sebulan. Ya Allah. Habis dicocolin. Bodoh berarti ya. Rugilah. Ya. Wa qala Bishr, ya. Bishr berkata, liqaul bakhili qurbun wan nazru ilaihi yuqassil qalb. Ya Allah. Bertemu dengan orang pelit itu, ya, kurb itu ham wal hazan, kesulitan dan kesedihan. Wan nazru ilaihi yuqassil qalb, dan melihat orang yang pelit itu akan mengeraskan hati. Coba itu. Jadi piper dia. Jadi orang pelit itu kagak ada nggak ada untungnya pisan. Ya. Ada ibadahnya. Jadi ketika kita berjumpa dengan dia bukan malah Untungin ya. untungin, malah kita ya orang pelit aja sih. Kan tadi ketika kata-katain katanya orang pelit aja. Duit banyak, rokok minta mulu.
Nah ya kan itu diantaranya kan gitu. Ya, pengen enak tapi ya nggak mau pakai yang punya dia, pakainya punya orang. Duit banyak, jajan nggak mau duit. Nah itu mereka. Kan lebih nikmatnya di situ kali ya. Nikmatnya. Ya itulah makanya rugi kan. Dibilang kerugian itu. Ya, jadi jangan takut tuh dengan konsep yang udah pernah kita sampaikan itu. Ketika rezeki itu udah Allah yang atur dan itu datangnya dari Allah, meskipun kita yang seolah-olah kayak usaha, tapi ujungnya adalah tetap Allah yang kasih. Ya, maka kalau itu milik Allah, kita lagi mau kita jaga-jagain baik. Emang itu kudu dibagi, ya udah bagi aja, ngapa sih? Tapi udah mati mah dibagi juga ya. Nah, bukan dibagi-bagi lagi, orang yang ke bawah pisah. Bener. Lah iya, kita mati pada ribut, pada berantem kan? Gitu. Coba kalau yang dari awal nggak pelit, nggak bakal berantem anaknya, udah ngerti. Karena bapaknya dermawan, emaknya dermawan, anaknya udah ngerti. Dan itu nular ke anaknya. Gitu. Ya. Yang pelit sama nular juga ke anaknya tadi tuh. Ya. Ketika nular pelit ya, nauzubillah min dzalik tuh. Ya keturunannya keikutan. Pelit. Ya Allah, nauzubillah. Ya kalau orang itu langka banget itu apa udah. Hah? Bapaknya pelit, itu bapaknya mati, udah pesta dia. Lah pesta banget itu. Tapi yang lebih celaka kan itu tadi. Celaka 12 itu bapaknya pelit, anaknya ngikutan pelit. Waduh, celaka 12 dah. 14 kan itu. Wah itu kalau nurunin tuh padahal di sini dibilang menurut Bishr Al-Hafi itu kata beliau ketemu orang pelit itu bikin kita sedih, bikin kita gundah, bikin kita nggak nyaman, Bikin kita kesel kan. gitu. Iya kesel kan, gitu. Bahkan kita melihat dia itu akan mengeraskan hati kita jadi nggak lembut melihat dia itu jadinya. Dia jangan temenin. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi artinya kembali kenapa harus kita jelaskan bahayanya pelit itu? Karena ini adalah sifat buruk yang harus kita buang. Ya, punya makan mesti kasih makan baik. Nah, iya. Ya, jadi jangan sampai tuh kita kayak begitu tuh. Karena jadi prinsip dasarnya pelit itu ketika Anda memberi, Anda merasa itu akan berkurang. Anda merasa itu akan rusak. Anda merasa rugi ketika Anda memberi. Itu namanya pelit. Kalau sekarang masih ada, harus dilawan, Pak. Kita punya nih, ngasih rugi, kasih aja terus, kasih terus. Pasang terus. Biarin rugi-rugi gitu. Ntar lambat laun akan hilang. Ya. Lambat laun kita akan sadar ternyata ya Allah. Justru dengan itu kan perputaran ekonomi, ya. Dengan itu akhirnya Allah, ya itu Allah fi auni abdi madama abdu fi auni. Enggak ada perputaran ekonomi ya. Enggak ada. Gimana mau putar ekonomi itu? Yang ada tadi itu penimbunan. Wah, ditimbun, harganya makin tinggi. Ternyata udah dijual dapat tuh, untung tuh. Malah buntung ternyata. Yang pada punya duit yang beli gimana bisa mahal. Lah iya nggak, maksudnya ketika uangnya udah dia dapat, misalnya bang, misalkan ditimbun nih, dia dapat nih, gitu. Harta dia dapat keuntungan dari harta timbunan, ternyata nggak bermanfaat uangnya, coba. Nggak buat membangun rumah, nggak buat beli tanah, nggak buat membantu orang, nggak buat, ujung-ujungnya kan rugi juga berarti kan. Nah iya. Hanya dibuat-buat foya-foya. Yang penting punya 300 triliun gitu menggeletak aja. Wah, itu dia 300 triliun itu. Sekali belanjai. Coba itu 300 triliun. Penjara 6 tahun 300 triliun. Nah iya, astagfirullahaladzim. Sisanya lebih banyak. 300 triliun. Tapi kan belum tentu senang juga dia. Belum tentu senang. Udah pasti kagak senang, Pak. Tapi ketawa-ketawa itu waktu udah harus sedang gitu.
Lah iya biarin aja Hatinya dia ketawa. tadi kan dibilang tadi dalam bentuknya kelihatannya tadi orang cerdas kelihatannya. Sebetulnya adalah tadi Nipu diri. hewan, Pak. Kalau ditanya masuk ke dalam dirinya sendiri, uang sebanyak itu buat apa? Oh, Pak. Nah iya coba. Kita sekarang kan makanya kemarin saya bilang dasar kita itu kan perut, Pak. Perut kita makannya apa sih, Pak? Udah nggak pakai makan lagi semua. Lah, Ada yang enak. apapun kita beli, misalnya istri itu pengen istri banyak, misalnya pengen ya Allah, udah numpuk apa yang kita pakai, Pak? Ngelek-ngelek. Lah, sekarang punya Lamborghini ada 10 misalnya, Ferrari ada 5 misalnya. Kita pakai semua. Satu doang, Pak. Ini pakai saya, ini pakai saya. Coba Pak, Saya nggak ketika ada kita waktu, pakai Pak makanya. mobil nih, saya ngerasain nih mobil nih. Ini mah apa? Curhat. Kita ngeliat mobil dari luar cakep banget Pak. Pas kita pakai kita ngeliat nggak itu mobil itu dari luar? Ya, kalau di dalam. Lah nggak kelihatan Pak. Kita ngeliat mobil cakep banget ya Allah itu mobil bagus banget gitu kata kita tuh kan. Karena belum punya. Tahu-tahu pas kita udah di dalam Pak, kelihatan nggak tuh mobil? Biasa aja. Lah kagak kelihatan Pak. Itu kan. Itu saya ngerenung itu begitu kan. Ya Allah kita bangga pengen mobil begini. Lah di dalamnya sama bae Pak begitu-gitu kan. Mobil Tapi kan kata orang cakep kata kita mekar. Lah iya kan. Pengennya lain lagi. Iya enggak maksudnya ketika kita ngelihat gitu ya. Ini yang mata kita cakep banget itu mobil. Resep kita ngeliatnya gitu. Lah pas kita udah di dalam kita ngelihat nggak bagusnya itu. biar macet Cat merah segala macam nggak kelihatan. Lah kagak kelihatan merah kata kita merahnya ya Allah merahnya sampai kayak begitu kan. Biar macet apa? Cakep banget sampai bentereng merahnya. Pas kita di dalam lihat nggak? Biar macet kok kesiap panca. Lah iyalah. Pas macet mah kita udah bisa ngapa-ngapain. Cakep tuh kalau kita belum punya Ustaz. Nah, Cakep itu bagus karena kita belum punya. nah itulah tadi yang dibilang hawa nafsu itu. Dan kita harus sadar untuk menundukkan hawa nafsu itu maksudnya. Ternyata kita punya banyak sekian itu, tetap aja yang dipakainya cuma satu, udah satu. Kita nggak bisa ngelihat kecantikannya tuh. Hah? Lah kalau kita udah di dalam kita ngeliat emang kata kita, wah Ferrari cakep banget. Pas kita di dalam tuh kita nyetir tuh, ngeliat nggak kita? Orang lain kan yang ngeliat. Orang lihatnya carry ya dilihat. Mana ngeliatnya odong-odong. Odong-odong. Yang dilihat di mobil kita. Saya katanya enak banget teman-teman bosan. Lah iya kan? Coba itu tuh. Ada rumahnya bagus sudah di istana dia pengen camping dulu nggak tengah hutan. Lah itu lah makanya. Ya jadi ya Allah, jadi khair ya. Jadi jangan sampai tadi tuh kita 300 triliun wah, di sidang tertawa-tertawa itu surah doang Pak. Yakinkan ketika dirujuk ke dalam hatinya nangis Pak. Karena dia nggak amanah, nggak menunaikan apa yang ya ketika dia sadar tuh apalagi bukan miliknya dipergunakan, apalagi yang dirugikan adalah orang banyak, negara bahkan. Ya Allah, Dirinya sendiri. rugi Pak, rugi. Makan di mana juga. Ya Allah. Nggak ada yang nikmat makannya. Jangan kerupuk Pak, itu pulau tidung kebeli Pak dengan sebenarnya Pak. Ya orang coba Sama sedih. pabriknya Aduh, ya habis. Allah. Kasarnya itu 300 teh dikasih 1 teh itu buat ngamanin dia udah aman, masih ada 299. Coba itu. Yang ditaruh satu pulau dia mereka kagak pecah juga Ustaz. Lah iya makanya kan orang satu pulau kagak dipakai, sama dia dipakai cuma segini doang. Apalagi mati cuma 2 kali satu ya. Enggak iya. Gak ada orang punya tanah ratusan hektar dikuburnya di 100 hektar mampu 100 hektar itu dikubur buat dia doang sendirian gitu. Saya juga ntar gembel-gembel yang pinggir. Enggak bisa Pak. aja di karet-karet juga. Makanya tadi ketika dia bilang wah senang dia senang banget ya. Lah enggak. Makan apa? Surah tadi. Makan apa juga nikmat tapi belum tentu nikmat juga. Nggak ada yang nikmat kalau sudah dimakan semua. Lah iyalah jadi kenikmatan itu ternyata di sini Pak, bukan di mana-mana Pak. Yang lima Makanya agama kita ngajarin Pak, kata agama kita
kebahagiaan itu bukan ada di luar, kebahagiaan itu adanya di dalam. Puasa. Kebahagiaan itu bukan ada pada harta, bukan. Kebahagiaan itu ada pada bagaimana ritual kita, Pak, di hadapan Allah. Kenikmatan mau berpuasa. Makanya kebahagiaan itu nggak pernah bisa dibeli. Orang punya uang sebanyak apapun nggak bisa beli kebahagiaan, nggak bisa. Dia mendatangkan kiai yang kasih fatwa segala macam itu dibayar tuh kiai ratusan M misalnya, tetap aja karena itu hambar, Pak, nggak bisa. Kenikmatan yang buka puasa dan nikmatan kita. Ya. Jadi emang yang nikmat itu ya itu tadi kita sendiri, Pak, yang merasakan. Kalau kenikmatan itu adalah harta, sudah dipastikan Rasulullah lebih daripada itu. Kalau kenikmatan adalah harta, sudah dipastikan Nabi Sulaiman itu akan minta kepada Allah turunkan kekayaan itu kepada seluruh makhluk. Tapi ternyata kan enggak. Rasulullah lebih memilih miskin, Pak. Rasulullah milih datang ke rumah bininya ada makanan apa enggak ada, puasa aja. Nabi Sulaiman lebih memilih, ya Allah jangan pernah berikan kekuasaan dan kerajaan seperti yang Engkau berikan kepadaku, cukup aku doang. Itu bahaya, nggak enak ya. Yes. Berat itu. Wow, luar biasa, Pak. Ini contoh yang Allah turunkan tuh. Dan itu untuk menandakan bahwa kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu di sini. Ya. Kebahagiaan itu cuma di hati, Pak. Kondisi apapun, Pak, ketika bersama Allah, bersama kekasihnya itu pasti indah, kok. Nggak mungkin enggak. Itu cuma makin galak, bukan disenyum ya. Pusing deh. Lihat orang makin nampar gue ya. Belum dapat kepalanya. Gue beli kepala lu. Galak bener ya. Ada orang lewat ambil duit 200.000 tampar, jepret. Tampar tuh duitnya. Nah itu Ustaz, kalau jalannya minggir, gue melewat. Aduh orang gila itu. Banyak di depan. Allahu Akbar ya. Oke, jadi begitu, Pak. Jadi pada dasarnya pelit itu dari hati, Diri Pak. sendiri. Ya. Dan itu harus dibuang tuh. Ya. Dibuang. Yes. Terus dibuang. Karena itu akan membuat kita rugi itu. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pasti rugi. Itu. Gak kejar ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan minggu depan. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Bismillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khayra wa atli'na khayra warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimna lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.